Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series terbaru berjudul Tulsa King. Series terbaru ini bercerita tentang seorang mantan gangster yang setelah mendekap di penjara selama 25 tahun, akhirnya keluar sebagai tahanan bebas. Namun naas, setelah ia terbebas dari belenggu besi, ternyata keluarga mafianya tak mau lagi menerimanya menjadi salah satu bagian dari mereka. Sehingga ia nekat pindah ke sebuah kota kecil untuk mendirikan kerajaannya sendiri, menjadikannya sebagai raja baru di kota kecil kumuh bernama Tulsa. Kalian pasti penasaran dengan kelanjutan dari series ini. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh suasana penjara di daerah Pennsylvania Utara, tempat di mana seorang pria bernama Dwight menghabiskan waktu hidupnya selama 25 tahun dengan mendekap di penjara kumuh itu. Dirinya yakin, penjara Pennsylvania bukanlah tempat yang cocok untuk bertahan hidup. Bahkan Dwight saja harus membaca buku serta membuat puisi jelek untuk mempertahankan otaknya agar tak mengalami kebusukan. Ketika ia berusia 17 tahun, ayahnya bertanya terkait apa yang ia inginkan di masa depan. Ia ingin menjadi seperti apa? Karena ayahnya berharap Dwight akan mengikuti jejaknya menjadi seorang tukang cukur. Tetapi Dwight yang perkasa, pada umur 17 tahun ia dengan tegas mengatakan kepada ayahnya jika ia ingin menjadi seorang gangster yang sukses. Hari itu kebetulan adalah hari di mana pada akhirnya Dwight terbebas dari tempat yang ia sebut sebagai neraka. Ketika Dwight telah keluar dari penjara, ia langsung dijemput oleh sebuah mobil yang telah siap menampungnya. Di tengah perjalanan, Dwight cukup terkejut dengan berbagai kemajuan yang terjadi di kota. Ia bisa melihat orang-orang bermain VR tanpa memperdulikan orang lain. Lalu setelah tiba di sebuah rumah yang cukup mewah, ia dimintai oleh sang supir untuk bersiap menghadap ke bos. Dengan mental yang telah terbentuk selama 25 tahun di penjara, akhirnya Dwight memasuki sebuah ruangan yang ternyata di dalam sana telah ada beberapa orang yang menunggunya. Chiki, anak dari Pete selaku bos mafia, langsung memberi sambutan hangat kepada pamannya yang baru saja keluar dari penjara. Tak lupa, Chiki juga memperkenalkan Finch, yaitu putranya kepada Dwight. Karena Dwight tak menyukai ada penjaga yang berada di belakangnya, ia meminta kepada Nico dan Mario untuk pergi terlebih dahulu. Namun mereka berdua ternyata menolak karena tugas mereka bukan menjaga Dwight, melainkan menjaga pintu. Dwight yang sentimental sempat beradu mulut dengan Nico hingga Pete meminta kepada mereka untuk fokus kepada bisnis terlebih dahulu. Akhirnya Dwight terduduk. Saat ia sedang duduk, Dwight berpikir ia akan berbicara dengan Pete. Ternyata Pete menjelaskan bahwa kini kerajaan mafianya dialihkan kepada Chiki dan Finch sebagai kapo utamanya. Tentu, informasi ini membuat Dwight mulai merasa bahwa 25 tahun ia di penjara membuat dampak perubahan yang sangat besar. Lalu Chiki menjelaskan jika Dwight memiliki tugas untuk pergi ke Tulsa, sebuah kota kecil yang berada di daerah Oklahoma. Namun Tulsa saja tak pernah didengar oleh Dwight. Ia langsung menolak ketika diminta untuk memasang bendera di sana. Chiki mencoba untuk menenangkannya. Ia menjelaskan jika di Tulsa ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Tetapi tetap saja, Dwight menolak. Ia langsung membanding-bandingkan semua usaha kerja kerasnya yang ia berikan kepada Pete. Dimulai dari istrinya yang menceraikannya, hingga putrinya yang membenci dirinya selama 18 tahun lebih. Sedangkan kini, kompensasi yang Pete berikan hanya sebuah daerah kecil. Dwight merasa terhina mendapat kekuasaan sisaan. Karena Dwight berperilaku tak baik, Finch murka. Ia mencoba untuk berargumen dengannya. Namun yang Finch dapatkan hanyalah justru hantaman keras yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Atas apa yang telah Dwight lakukan, ia langsung diusir dari tempat Pete dan diminta untuk tetap pergi ke Tulsa. Hingga pada akhirnya Dwight dengan terpaksa pergi ke kota terpencil tersebut. Setibanya di sana, Dwight langsung kebingungan dengan suasana kota yang gersang. Ia bahkan langsung berpas-pasan dengan seorang wanita yang menyemprotkan air suci kepadanya atas perkataan jorok yang telah Dwight katakan. Tak lama kemudian, seorang supir taksi menawarkan rute perjalanan pada Dwight yang langsung diterima olehnya tanpa alasan. Di tengah perjalanan itu, mereka membicarakan cukup banyak hal terkait ketidaktahuan Dwight tentang beberapa teknologi yang mulai marak digunakan oleh para anak muda. Bahkan Dwight saja terkejut melihat gereja yang cukup banyak bertebaran di pinggir jalan. Setelah itu, supir taksi yang bernama Tyson bertanya alasan Dwight pergi ke Tulsa. Dwight menjawab, ia hendak mengurus sebuah bisnis.
Dan dengan kata bisnis saja membuat Tyson paham jika Dwight adalah seorang gangster. Namun ternyata Dwight kurang suka dipanggil dengan sebutan gangster karena ia tak merasa menjadi salah satu bagian dari mereka. Ternyata Tyson keras kepala, ia tetap mengatakan kepada Dwight sebagai seorang gangster meskipun saat itu Dwight sudah muak. Tapi Tyson beralasan ia berhak mengatakan apapun di dalam mobilnya hingga tiba-tiba Dwight menyuruhnya untuk berhenti ketika melihat sebuah toko. Tyson bercerita, toko itu adalah sebuah apotik, tempat di mana obat-obatan umum maupun obat-obatan ilegal berupa ganja diedarkan. Dwight bertanya, siapa yang mengelola tempat itu? Apakah mereka memiliki kru? Tyson tertawa, karena di Tulsa tak ada istilah seperti itu. Dan perkataan Tyson membuat Dwight merasa tertantang. Ia langsung meminta kepadanya untuk bersinggah terlebih dahulu dengan memberikannya uang kompensasi. Saat masuk ke dalam, salah satu penjaga sempat menghentikannya untuk memeriksa kartu tanda penduduk miliknya. Dwight beralasan ia tak hendak membeli apapun sehingga penjaga mempersilahkannya untuk masuk. Lalu Dwight menghampiri kasir untuk bertanya apa yang mereka jual. Awalnya penjaga kasir menjawab mereka menjual obat-obatan, krim herbal dan sebagainya. Tetapi apabila Dwight mencari obat yang bisa membuatnya high, maka ia bisa memberikannya. Alih-alih membeli, Dwight terheran dengan keamanan dari apotek itu yang tak memiliki kamera dan ia juga justru bertanya pemilik dari apotek itu. Sang penjaga kasir memberitahu nama pemilik dari apotek tersebut yang bernama Body. Lalu tanpa rasa malu, Dwight menyuruhnya untuk memanggil Body. Karena penjaga kasir enggan memanggilnya, Dwight justru menyuruh penjaga toko untuk memanggilkan bosnya yang membuat Dwight harus terusir dari apotek tersebut. Dwight tak mengenal kata lelah. Ia kembali ke dalam toko setelah mengambil botol minum milik Tyson. Lalu ia melemparkannya ke arah kepala penjaga toko sehingga membuat keributan dan membuat Body sang pemilik toko akhirnya keluar. Lagi dan lagi, tanpa rasa malu Dwight berkenalan dengan Body lalu memintanya untuk memperlihatkan buku besar milik tokonya sendiri. Meskipun Dwight dikenal tak memiliki malu, ternyata Body menuruti permintaannya. Di sana Dwight cukup terkejut dengan penghasilan impresif yang dihasilkan oleh apotek tersebut. Ia juga bertanya, di mana Body menyimpan semua uang penghasilan itu. Body menjawab ia menyimpannya di bank. Seakan meremehkan seorang gangster, Dwight hanya tersenyum lalu mengancam akan melakukan kekerasan apabila Body tak mau menjawab dengan benar. Karena Dwight tahu Body pasti menyembunyikannya di sebuah berangkas atau sejenisnya. Dan benar saja, ternyata Body menyimpan penghasilannya di sebuah berangkas. Terlihat $500,000 Amerika berada di berangkas tersebut. Lalu Dwight dengan muka polosnya berkata, ia akan mengambil keuntungan sebesar 20% per minggu. Body kebingungan dengan perkataan Dwight. Dan Dwight menjelaskan kini mereka adalah mitra. Ia akan menjaga apotek miliknya dari gangster maupun FBI yang mungkin akan berusaha untuk mencuri uang-uang miliknya. Yang jelas, Dwight meminta kepada Body untuk tetap tenang selama mereka tetap menjadi mitra. Lalu dengan perlahan Dwight mengambil beberapa gepok uang dolar itu dan memberikannya kepada Tyson. Ia ingin Tyson membelikannya mobil navigation berwarna hitam. Karena Tyson tak pernah melihat uang sebanyak itu, ia langsung merasa senang. Setelah menurunkan Dwight di hotel, Tyson diminta untuk datang kembali pada pukul 12 siang untuk menjemputnya dengan pakaian kera yang harus ia kenakan. Kemudian Dwight memesan kamar hotel dan mulai merapikan barang-barangnya. Pada sore hari, Dwight menghampiri resepsionis untuk meminta bantuannya agar memanggilkan taksi. Seperti seseorang yang berasal dari masa lalu, Dwight tak tahu bahwa di tahun itu telah terdapat sebuah aplikasi bernama Uber yang bisa memanggil taksi online. Dengan memberi resepsionis itu uang, Dwight meminta bantuannya untuk memanggilkan Uber. Barulah setelah itu Dwight langsung pergi ke sebuah bar. Hari itu kebetulan bar tak terlalu ramai. Ia duduk bersebelahan dengan dua orang pria yang mengejeknya karena Dwight terlalu tua untuk minum minuman alkohol yang kadarnya tinggi. Seakan tak mau kalah dengan para anak muda yang mengejeknya, Dwight langsung memesan bourbon. Bahkan ia mentraktir mereka berdua yang membuat kedua pemuda itu langsung memberikan respek terhadapnya. Keesokan harinya, Tyson pun tiba untuk menjemput kembali. Tetapi tidak dengan mobil keinginan Dwight. Tyson beralasan itu adalah mobil milik ibunya. Sementara ia tak bisa membelikan Dwight mobil Navigator karena dealer tak mau menerima uangnya. Ia justru dituduh sebagai pengedar narkoba oleh pemilik dealer mobil di Tulsa. Karena tak ingin anak buahnya merasa tersakiti, Dwight langsung menghampiri dealer mobil itu. Ia mendatangi pemiliknya dan langsung menghajarnya untuk memperingati bahwa Tyson bukanlah seorang pengedar narkoba. Nice to meet you. It seems we have a slight misunderstanding. Oh boy, I'm so sorry. Why, Donnie? Follow this.
ia memiliki uang dan mampu untuk memiliki mobil navigator berwarna hitam. Kini kesepakatannya adalah mereka harus menjual mobil tersebut dengan uang muka sebesar $50.000. Karena ketakutan, akhirnya pemilik dealer setuju dan Dwight pun bisa mendapatkan mobil impiannya selama ini. Setelah itu, Dwight langsung mengajak Tyson ke mall untuk berbelanja es krim serta beberapa peralatan lainnya. Ternyata setibanya di sana, Dwight tak suka dengan es krim di daerah Tulsa. Ia lebih memilih untuk pergi dari mall agar bisa menghampiri kembali toko apotek milik Body. Ketika ia pertama kali masuk, Dwight langsung menyapa sang penjaga toko dan memberikan Body sebuah kamera keamanan untuk meminimalisir kejahatan yang akan terjadi. Kemudian mereka berdua langsung berbincang terkait pendapatan yang mereka dapatkan hari ini. Body memberitahu, sejauh ini mereka telah mendapatkan kurang lebih dari $5.000. Lalu Dwight bertanya, dari mana Body mendapatkan ganja-ganja itu? Body menjawab, ia mendapatkannya di sebuah rumah kaca yang memiliki perkebunan 40 hektar. Pemiliknya bernama Jimmy. Setelah mengetahui siapa suppliernya dan bagaimana sistem kerja pengedarannya, Dwight menyarankan kepada Body untuk melakukan pencucian uang. Entah itu dengan membuka bisnis baru berupa salon kecantikan, klub, ataupun diskotik. Karena lambat laun, FBI pasti akan menemukannya dan mengambil keuntungan dari setiap penjualan mereka. Dan apabila Body membutuhkannya, ia bisa mendatangi Dwight di daratan barat. Kemudian Dwight menyuruh kepada Tyson untuk mengantarkannya kembali ke sebuah bar yang kini menjadi tempat favoritnya merenung. Ternyata di sana Dwight langsung akrab dengan pemilik bar yang bernama Mitch. Mereka berbincang cukup lama terkait kisah kehidupan mereka yang dimana ternyata Mitch pun pernah mendekap di penjara selama beberapa tahun. Tak lama kemudian, seorang wanita tiba-tiba menghampiri Dwight karena ia merasa Dwight adalah seorang pria yang terkenal. Dwight sebenarnya mencoba lembut kepada wanita itu dengan menjelaskan jika ia bukanlah pria yang diinginkan olehnya. Lalu wanita itu meminta foto bersama. Tetapi sayangnya, Dwight sang perkasa menolak. Atas apa yang telah Dwight lakukan, teman dari wanita itu menghampirinya untuk meminta kejelasan karena Dwight telah bersikap kasar kepada temannya. Kini Dwight sedikit memiliki sikap berbeda kepada wanita bergaun biru itu. Ia justru berbincang cukup lama, hingga akhirnya Dwight diajak untuk pergi berpesta di sebuah strips club. Setibanya di sana, para wanita langsung berdansa di area lantai dansa. Kemudian tiba-tiba seorang pria datang menghampiri Dwight untuk memberitahu jika ia tak bisa menurunkan mereka semua yang berada di panggung. Tanpa babi bu, Dwight langsung membayarnya dan bahkan meminta kepada pria itu untuk menjauhkan semua pria mesum yang mencoba untuk menggoda para wanitanya. Namun ternyata Dwight bisa melihat wanita yang tadi mengajaknya berbicara sedang berusaha digoda oleh pria lain. Lantas Dwight langsung beraksi. Ia menghampiri pria bertopi koboi itu dan langsung menghajarnya. Dan karena Dwight telah bersikap cukup gentle, membuat wanita itu tertarik padanya dan ia meminta kepada Dwight untuk membungkusnya di hotel. Entah mereka bermain skip-pap atau tidak, yang jelas wanita itu telah mengenakan handuk hotel dan mereka mulai berbicara. Wanita itu sempat berusaha untuk mencari tahu informasi pribadi milik Dwight. Tetapi Dwight bisa menyimpannya dengan baik. Hanya saja ketika ia diberi pertanyaan terkait umurnya, Dwight tak bisa berbohong. Ia mengaku ketika Presiden JFK dibunuh dirinya telah berada di bangku SMA, yang artinya kini ia berusia 75 tahun. Betapa terkejutnya wanita itu ketika mendengar usia asli dari Dwight. Karena ia merasa Dwight adalah seorang pria dengan umur 55 tahun. Dan karena tak bisa bersama seorang pria yang terlalu tua, akhirnya wanita itu memutuskan untuk pergi. Di satu sisi, terlihat anak buah dari Pete menelpon bosnya untuk memberitahu jika ternyata kini Dwight telah berada di Tulsa. Sementara itu, pihak FBI kini tengah berunding untuk membahas tentang target terbaru mereka yang bernama Dwight Manfredi. Saat melihat profilnya, ternyata Dwight merupakan seorang bintang jenderal untuk sebuah keluarga mafia. Namanya tak asing lagi bagi FBI karena mereka telah memantaunya cukup lama. Berdasarkan track record, Dwight telah membunuh beberapa musuhnya pada tahun 90-an. Dan kini mereka bisa melihatnya berkeliaran di Tulsa, berusaha untuk membuat kerajaannya sendiri dengan mencoba menarik hati para masyarakat. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dwight yang mendapatkan surat dari anaknya lengkap dengan uang pecahan dolar yang tak dibutuhkan lagi oleh Dwight. Karena kini ia akan bertahan hidup tanpa berdarah sama sekali. Karena kali ini Dwight akan memiliki kerajaan mafianya sendiri di kota Tulsa. Dan pembahasan mengenai series Tulsa King season pertama episode 1 pun berakhir di sini.
Bagaimana menurut kalian terkait series Tulsa King? Apakah menarik? Atau kalian memiliki rekomendasi series favorit kalian? Berikan kami rekomendasi di kolom komentar karena seperti yang kalian tahu, untuk series Person of Interest telah kami alihkan ke channel terbaru kami, yaitu To Netflix. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak melewati setiap konten yang kami upload setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.